kami percaya firman-Mu adalah kebenaran yang membebaskan. Firman-Mu adalah kuasa yang menyembuhkan. Firman-Mu adalah kasih yang memulihkan. Tolong kami semua yang mendengar firman Tuhan, baik yang ada di rumah Bung Michael Watimena maupun yang ada menonton di Zoom dan live streaming. Kuasa firman-Mu terus berkumandang. Biarlah di pertambahan usia saudara kami, firman Tuhan mengingatkan kami, menegur kami, memulihkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus urapi hamba-Mu untuk sampaikan firman-Mu dengan penuh kuasa Allah. Haleluya, amin. Saudara-saudara, hari ini Bung Michael Watimena memasuki usia yang baru. Kalau saudara mau tahu dia usia berapa, itu tanya langsung saja. Karena kemarin saya tulis tahun berapa, dia bilang tidak usah, katanya 25. Nah, itu ciri-ciri orang yang masih terus hidup. Puji Tuhan, hari ini saudara saya baca 2 ayat Alkitab. Yang pertama ayat favoritnya BMW, dan yang kedua ayat favorit saya juga. Yang pertama dari Keluaran pasal 33 ayat 13 sampai 15. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, beritahukanlah kiranya jalan-Mu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya Engkau tetap mendapat kasih karunia di hadapan-Mu. Ingatlah bahwa bangsa ini umat-Mu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bagian kedua yang muncul di ulang tahun BMW, Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya. Ulangi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, saya pendeta Nusliur. Saya ini jadi guru Michael Watimena waktu dia SMA kelas 1, SMA Kristen Ambon. Jadi saya kenal ini pria satu ini sejak dia masih sekolah SMA kelas 1. Sampai sekarang dia panggil saya Bapak Pendeta, Bapak Guru, dan lain-lain. Dia hampir nggak pernah panggil nama saya. Pendeta Nusliur itu nggak pernah. Dia panggilnya itu Bapak Pendeta, Bapak Guru, dan seterusnya. Saya kenal dia termasuk anak yang sangat waktu itu, ya kita semua udah tahulah. Ini orang yang luar biasa hebat. Saya rasa dia salah satu di antara banyak orang yang walaupun ada dalam situasi krisis, dia tetap saja sukacita. Saya rasa semua handai tolan, sahabat, bahkan lawan maupun kawan pasti mengakui ini. Ketika dia menghadapi pemilu yang lalu dia tidak terpilih, malah dia bikin ucapan syukur besar di sebuah lapangan terbuka di daerah pemilihan. Saya belum pernah temukan ada orang yang kalah terus bikin pesta. Belum ada. Malah banyak orang kalah di pemilihan-pemilihan apapun, malah mereka stres, depresi, ya ada yang hampir bunuh diri. Tapi pria yang satu yang kita rayakan ulang tahun dia ini, justru dia bikin pesta di tengah-tengah medan di mana dia mau bilang dikalahkan juga, iya kali ya. Dan banyak peristiwa yang saya lihat. Saya beberapa kali ikuti dia, baik dengan pesawat, dengan speedboat di laut, dengan mobil. Semua peristiwa itu saya ikuti dan melihat bahwa ternyata pria yang satu ini dilahirkan untuk yang pertama memberi inspirasi buat orang lain, tapi yang kedua memberi pengharapan buat orang lain. Yang ketiga, dia selalu mengajak orang untuk bersyukur di tengah situasi apapun. Nah, karena itu tema yang saya pilih
ialah bersyukur di tengah badai. Tentu Bapak Ibu tahu badai yang kita hadapi sekarang adalah pandemi COVID-19. Dan badai ini tidak hanya dialami oleh kita, dialami oleh seluruh dunia. Tetapi peristiwa-peristiwa yang kita hadapi ini tidak pernah menggagalkan, membatalkan otoritas Tuhan dalam hidup kita. Perhatikan saudara-saudara, ketika Musa memimpin sebuah bangsa yang besar, bangsa yang Alkitab menyebutnya itu tegar tengkuk, keras kepala, orang Ambon bilang orang kepala batu. Bayangkan menurut Alkitab hampir 3 juta orang keluar dari Mesir dengan segala macam problem yang dihadapi. Tuhan keluarkan orang Israel dari Mesir hanya 1 malam. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari Israel, dia butuh 40 tahun. Itu pun tidak selesai, banyak yang mati. Berapa banyak kita yang sudah keluar dari Mesir, tapi masih berpikir dengan gaya-gaya Mesir. Nah, suatu ketika Tuhan ingin menghancurkan atau memusnahkan bangsa ini, lalu Musa bicara dengan Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa mereka. Jika tidak, hapuskan namaku yang kau tulis. Lalu Tuhan bilang, tidak, yang bersalah saja yang aku hapuskan. Baru kemudian Musa bernegosiasi sama Tuhan. Tuhan, kami mau berjalan. Engkau utus kami mau pergi. Tetapi kami tidak akan pergi jika engkau sendiri tidak menuntun kami. Wow, itu ada 3 ciri di situ. Yang pertama, Musa mengandalkan otoritas Tuhan. Dia tahu ini visi Tuhan, dia tahu ini misi Tuhan, dan dia hanya mau ikut terlibat dalam tujuan Tuhan. Biarkan Tuhan yang memimpin, biarkan Tuhan yang menunjuk jalan, biarkan Tuhan yang mengarahkan. Yang kedua dari peristiwa itu ialah ada sikap kerendahan hati. Tidak mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan tongkatnya, tidak mengandalkan hartanya, tidak mengandalkan jumlah jiwa waktu itu di seluruh orang Israel, tetapi dia membiarkan Tuhan untuk menunjuk jalan. Padahal kita tahu Musa itu 40 tahun di padang gurun. Sebelum dia keluarkan orang Israel dari Mesir, dia sudah berkeliling seluruh padang gurun. Dia tahu semua seluk-beluk. Bahkan ada orang bilang mungkin lubang tikus di padang gurun pun Musa hafal. Tapi kenapa untuk memimpin sebuah bangsa, dia harus berkata, aku tidak akan pergi, aku tidak akan berjalan jika Tuhan tidak menuntun kami. Dan saya pribadi, mohon maaf, saya harap tidak subjektif, saya temukan di laki-laki Ambon yang satu ini. Ini laki-laki baik. Laki-laki baik itu dong tidak bagi cinta, haleluya. Dong tetap mencintai keluarganya. Ya. Orang ini dia murah senyum, bukan hanya murah senyum, murah kasih, dia kasih aja. Ada orang-orang yang mencoba untuk menghalangi dia malah ajak mereka makan malam. Wow, ini udah lebih, ini gaya karakter hidup yang luar biasa. Ketika dia dikalahkan, dia hanya berketawa, dia senyum. Saya nggak puji dia sama sekali karena itu fakta. Dia juga bukan orang sempurna, dia juga bukan orang yang full sempurna. Dia juga punya keterbatasan-keterbatasan. Ketika dia menghadapi problem-problem yang dihadapi di dunia pelayanan dia, di dunia pengabdian dia, di dunia politik, dia hanya bilang, hanya Tuhan saja. Seringkali dalam tengah-tengah malam dia menelpon saya hanya untuk minta doa karena sedang menghadapi krisis-krisis yang hebat. Sehingga Yeremia 17:7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara-saudara yang pernah terlibat langsung dengan BMW, langsung atau tidak langsung, kawan atau sahabat, ya, teman politik atau lawan politik, saya kira saudara harus jujur mengatakan bahwa ini pria ini agak berbeda dengan kebanyakan orang lain. Karena ketulusan hatinya,
kesediaan untuk menolong orang lain tanpa tedeng-aling-aling, tanpa maksud-maksud apapun, walaupun secara perjuangan dunia pasti ada kerinduan untuk membebaskan orang dari semua bentuk keterpurukan. Karena itu, hari ini sebagai pendeta yang dia minta untuk berkhotbah, sebagai hamba Tuhan yang selalu mendoakan dia, saya ingatkan 3 hal, terutama untuk Bapak Michael Watimena. Yang pertama, orang yang diberkati Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, itu orang-orang yang tertanam di pelataran Bait Allah. Yang mengandalkan Tuhan, penyembahannya tersembunyi, tetapi ketika dia tampil di mimbar, itu berdampak buat orang lain. Raja Daud menyembah Tuhan di padang gurun. Raja Daud menyembah Tuhan hanya disaksikan oleh beberapa ekor domba. Tapi begitu dia tampil di atas panggung, Israel berubah. Dan saya berdoa supaya BMW dia tampil di tempat-tempat tersembunyi untuk menyembah Tuhan, membangun mesbah dengan Tuhan. Tapi ketika dia tampil di permukaan, dia tampil di panggung-panggung, dia berdampak buat orang lain. Yang pertama. Yang kedua, mesbah keluarga. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah mesbahnya dibangun di rumahnya. Dan saya percaya BMW, pria yang mencintai istrinya, mencintai anak mereka, dan mencintai keluarganya. Dan karena itu hari ini kita teguhkan ibadah syukur, hari ini kita lakukan di dalam rumahnya. Dan itulah menjadi alasan yang kuat. Seorang pria yang kuat, pria yang sukses, pria yang berhasil, itu di baliknya ada seorang wanita yang bijaksana. Ada yang bilang amin? Haleluya. Tapi pria yang gagal, pria yang hancur, itu karena di baliknya ada banyak kuntilanak-kuntilanak lain. Karena itu kita berdoa supaya di belakang Bung Michael Watimena ada Ibu Linda Watimena yang terus menopang dia dengan doa-doa dan luar biasa. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Yang ketiga, orang yang mengandalkan Tuhan itu orang yang suka memberi perhatian bagi orang-orang yang terpuruk, yang kecil, yang disolimi, yang tidak punya kesempatan untuk menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Ya, tadi hari ini kita lihat dalam ulang tahun, dia menolong saudara-saudara kita di Ambon, anak-anak yang sakit, yang kena berbagai macam penyakit, yang lemah, letih, lesu dengan berbagai beban-beban hidup. Teman-teman kita di Papua, terutama di Sorong, dia terus, saudara-saudara perhatikan. Cara ini bukan hanya dilakukan sekarang, dilakukan sebelum dia menjadi seorang pemimpin. Dilakukan sebelum dia menjadi seorang anggota DPR RI. Bahkan ketika dia tidak menjadi anggota DPR RI, kebiasaan menolong itu tidak berubah. Inilah karakter orang yang mengandalkan Tuhan. Inilah karakter orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Kalau saudara bilang, tapi BMW ada kelemahan atau tidak? Saya bukan pendeta yang mencatat kelemahan-kelemahan orang. Saya pendeta yang suka melihat potensi dan kemajuan-kemajuan orang menjadi inspirasi bagi generasi baru untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Dan karena itu saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini, dengar saya beritahukan, orang yang menaruh pengharapan pada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, itu selalu diberkati. Pikirannya, perasaannya, tindakannya, ditampar pipi kiri, dia kasih pipi kanan, diomongin dia tetap diam. Saya masih ingat peristiwa Yesus. Ketika Yesus ditampar pipi kiri, dia kasih pipi kanan, tapi orang tidak mau tampar. Ketika dia diopok-opok, dia diam saja. Saudara tahu kenapa? Kenapa Yesus tidak membalas kejahatan yang kejahatan? Karena orang Jakarta bilang, nggak level, men. Saya level. Makanya saya lihat BMW itu kalau orang obok-obok dia cuma haleluya. Dia punya ketawa yang khas itu. Hahaha, itu nggak ada orang tiru. Di seluruh dunia cuma ada satu ketawa yang kayak begitu. Tidak ada orang bisa tiru ketawa itu. Jadi Michael ini gampang ditangkap. Di kegelapan malam pun bisa ketahuan. Kenapa? Suara ketawanya itu. Orang kasih
rugikan dia, ketawanya sama. Dia ulang tahun, ketawa sama. Istrinya omelin dia, ketawa juga sama. Saya tegur dia dengan keras, ketawanya juga sama. Apa artinya? Karakter kita tidak hanya terlihat di ruang-ruang publik, tetapi juga dibentuk di ruang tertutup, yaitu di rumah bersama dengan Tuhan. Bu Michael Watimena, happy birthday. 25 tahun. 25 itu artinya 52. Bukan rahasia. Dia 52 tahun. Masih muda, ingat, politisi memikirkan next periode. Tapi negarawan memikirkan next generation. BMW dalam banyak kesempatan dia tidak memikirkan next periode, tapi dia memikirkan next generation. Apa buktinya? Dalam situasi apapun. Kerinduannya untuk memberkati, kerinduannya untuk melayani, kerinduannya untuk mengabdi, tidak pernah dikurangi kapasitasnya karena mengandalkan. Saya juga mengenal sedikit orang tuanya, saya juga mengenal keluarganya. Orang ayahnya sudah meninggal dunia, seorang kepala desa di Tawaka, di Saparua, ibunya seorang guru yang mendidik dengan begitu luar biasa, kakak perempuannya seorang hamba Tuhan, dan saya kira ini juga keluarga yang selalu memberkati banyak. Tuhan memberkati kita semua, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Jangan pernah melangkah kalau Tuhan tidak menuntun. Mintalah kepada Tuhan untuk menuntun Anda. Pandemi akan berakhir. Kapan? Saya tidak tahu. Presiden tidak tahu. WHO tidak tahu. Menteri Kesehatan tidak tahu. Kapan pandemi COVID-19 berakhir. Tapi saya tahu satu hal. Rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Ada yang bilang amin? Amin, amin. Jalani tahun 2021 dengan prinsip yang dipakai oleh BMW. Berharap kepada Tuhan, andalkan Tuhan, dan akan berdampak buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Haleluya, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, aku kembalikan firman ini buat engkau. Hamba-Mu terbatas, tapi firman-Mu tidak terbatas. Yesaya 55 ayat 11 berkata, firman tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita berdoa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kemuliaan Tuhan yang begitu hebat atas kami, khususnya keluarga Bung Michael Watimena. Kami akan meninggalkan aktivitas kami ibadah ini. Hamba mohon berkat Tuhan, baik untuk keluarga Michael Watimena, dan juga untuk semua orang yang mengasihi Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dialah Tuhan yang hidup, yang menjaga keluar masukmu hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Atas nama keluarga Watimena, kami menyampaikan dangke banyak lain kepada Pak Pendeta Nus M. Liu yang telah menyampaikan pemberitaan firman pada hari ini, dan juga kepada Pak Pendeta Sem Karinda yang sudah membawa kita dalam doa syukur serta puji-pujian yang disampaikan oleh Mbak Joy Tobing dan juga Bung Gerson Rehata and friend, bersama-sama dengan para sahabat, teman, keluarga yang ada di rumah ini, maupun juga yang mengikutinya melalui Zoom atau YouTube dan live streaming. Satu hal yang kami harus sampaikan di sini, karena tadi Pak Nus menyampaikan bahwa istrinya mendengar pada saat sambutan saya pertama, tadi itu kurang didengar. Bahwa hari ini
kami keluarga Watimena, saya dan keluarga, ini sangat bersuka cita di mana Tuhan Yesus memberikan setahun usia bagi kami. Dan pada saat kami semalam berdoa syukur atas penambahan setahun usia, tiba-tiba pada jam 00.00 saya punya sahabat, saya punya saudara, Bung Ernest Puhuparu, itu mengirimkan ada 3 ucapan selamat hari ulang tahun. Dan dari ketiga itu saya sangat respect sekali dengan kiriman gambar yang pertama yang diambil dari kitab Pengkhotbah 11 ayat 8a, yang mana itu berbunyi adalah sebagai berikut yang disampaikan oleh Bung Ernest, yang intinya bahwa yang berulang tahun harus bersuka cita. Di balik kesukacitaan itu, maka kami keluarga dalam kondisi pandemi COVID-19 ini kami punya rasa peduli dan empati kami keluarga kepada kegiatan di Yayasan Berkat Ambon. Di situ yayasan ada di Jakarta Pusat di Jalan Tambak, di mana di situ ada sebagian besar anak-anak yang memang membutuhkan pertolongan akibat daripada tumor dan kanker. Tapi bukan saja yang ada di Yayasan Berkat Ambon anak-anak, tapi juga ada orang dewasa yang memiliki penyakit juga yang sama, yaitu tumor dan kanker. Hari ini mereka juga lagi mengikuti dan juga ada mau meniup lilin ulang tahun di sana. Dan juga kita tahu bahwa Pendeta Michael Watimena dari sisi politik dibesarkan oleh saudara saya di Papua Barat atau di tanah Papua, sehingga melalui kesempatan hari ini juga kami mengundang adik-adik mahasiswa dari Papua dan Papua Barat yang berstudi di Jakarta untuk sama-sama mengikuti ibadah pada saat ini, dan empati yang sama juga, kepedulian yang sama, kami juga ada di tengah-tengah mahasiswa yang dari Papua dan Papua Barat yang mengikuti kegiatan studi di Jakarta. Kami lakukan ini karena kami punya nats favorit juga dari Galatia 2 ayat 20a yang berbunyi, namun aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Kristus hidup di dalam aku, maka kita memiliki berbagai sumber daripada kasih karunia itu. Sehingga itulah yang dapat kami lakukan pada saat ini. Kegembiraan sukacita itu bukan saja pada saya dan keluarga, tapi juga kepada kita semuanya. Dan kami jujur bahwa selalu punya nats favorit seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta Nus tadi dalam Keluaran 33 ayat 15. Di situ pada saat Musa mau pimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia mengatakan, jika engkau sendiri tidak menuntun kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Itulah yang mendasari akan pergumulan kehidupan kami. Kami tidak mau melangkah di tahun yang baru, di usia yang baru, jika Tuhan Allah sendiri tidak menuntun kami. Itulah yang dapat kami sampaikan, dan banyak lain para saudara semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia. Bung Gerson and friend,
Puji Joy Tobing bukan saja menemani kami di sini, tapi juga pada saat kami melakukan ibadah syukur di Papua Barat, Ibu Joy juga menghibur masyarakat di Kota Sorong, persisnya di lapangan hoki. Sekian dan terima kasih, tetemani sayang aturan semuanya. Kepada Pak Michael Watimena, terima kasih. Selamat hari ulang tahun. Ini akan ada sambutan dari ucapan selamat dari Pak Ivan sebagai Kepala Rumah Pemulihan Berkat Ambon. Halo, Pak Michael Watimena. Nah, sudah. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Terima kasih atas firman-firman yang tadi telah kami dengar. Kami berharap ke depannya Pak Michael Watimena, selamat ulang tahun. Yang 52, Tuhan memberkati. Kami dari Rumah Pemulihan Berkat Ambon, Jakarta, mengucapkan terima kasih banyak atas firman yang tadi telah dibagikan oleh Bapak Pendeta. Kiranya ke depannya karir dan dari Bapak Michael Watimena sukses selalu. Haleluya, Tuhan. Kita akan tiup lilin Bapak Pendeta. Happy birthday dari semua adik-adik yang ada di sini. Sponsori oleh Pak Michael Watimena. Juga sekarang, juga sekarang, juga happy. Tiup lilinnya, tiup lilin Bapak Pendeta. Happy birthday, Pak Michael. Happy birthday. Pak Michael, terima kasih juga sumbangan ungkapan syukur ulta. Terima kasih disampaikan kepada Pak Ivan. Semoga berkat bagi Rumah Pemulihan Berkat Ambon, mereka pulang dengan penuh sukacita. Terima kasih. Birthday.